Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanmul barakat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tentunya dengan sebuah pengharapan, mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita laksanakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang selalu berselawat kepada beliau, kita senantiasa akan mendapatkan syafaatnya, mulai dari kehidupan kita di dunia sampai pada kehidupan kita di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salam didatangi oleh seekor burung. Apa maksud seekor burung ini untuk bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam? Ketika seekor burung ini bertemu dengan Nabi Sulaiman, seekor burung ini mengadukan satu hal kepada Nabiullah Sulaiman. Terjadilah dialog yang sangat hebat di antara seekor burung dengan Nabi Sulaiman. Seekor burung ini berkata, "Ya Nabi Allah, saya datang ke sini, saya datang bertemu menghadap kepadamu untuk mengadukan satu hal." Nabi Allah Sulaiman bertanya, "Apa yang akan engkau adukan wahai burung?" Maka burung ini berkata, "Ya Nabi Allah, saya datang ke sini untuk meminta pertolongan, meminta bantuan kepadamu." Nabi Sulaiman berkata, "Bantuan apa yang akan saya berikan?" Seekor burung ini berkata, "Ya Nabi Allah, saya hanya meminta kepadamu, bantu saya dengan doamu, karena saya yakin dan percaya bahwa doa seorang nabi itu akan diijabah oleh Allah." Nabi Sulaiman pun berkata, "Saya akan bantu dengan doa. Tapi doa apa yang akan saya bantu kepadamu, hai seekor burung?" Seekor burung ini berkata, "Ya Nabi Allah, ya Nabi Sulaiman, doa yang saya minta kepadamu, kiranya engkau bisa mendoakan kepada seorang pemuda, agar pemuda ini dicelakakan, diazab oleh Allah." Nabi Sulaiman berkata, "Alasan apa saya harus mendoakan kepada seseorang untuk dicelakakan, untuk diazab oleh Allah?" Seekor burung ini mengatakan, "Penyebab utamanya sampai hari ini, telur yang saya sudah keluarkan tidak pernah saya tetaskan karena nakalnya pemuda ini sering memecahkan dan melempar telur yang saya sudah keluarkan." Apa yang terjadi para pemirsa yang dimuliakan Allah? Satu hari, satu minggu, bahkan satu bulan, seekor burung ini datang kembali kepada Nabi Sulaiman. "Ya Nabi Sulaiman, mana doa yang engkau panjatkan kepada Tuhan, kepada Allah? Sampai hari ini pemuda ini masih tetap berkeliaran, tidak pernah dihukum, tidak pernah diazab, tidak pernah disiksa oleh Allah."
Pemirsa, suatu ketika pemuda ini sedang berdiri di pinggir jalan. Apa yang dilakukan pemuda ketika itu? Dia sedang menikmati sepotong roti. Sementara pemuda ini memakan roti, tiba-tiba burung ini lewat. Pemuda ini tahu kalau seekor burung ini baru saja pulang kembali dari sarangnya bertelur. Begitu semangatnya ini pemuda mau pecahkan ini telur seekor burung tadi, maka roti tadi itu tidak dihabiskan oleh pemuda. Dia langsung lempar buang roti ini. Tanpa ada kesengajaan, begitu pemuda ini berlari hendak menuju ke sarang memecahkan telur tersebut, dia lempar rotinya. Terus tiba-tiba roti ini ditangkap, diambil oleh seorang nenek yang sedang kelaparan. Dimakanlah roti ini yang sudah dibuang oleh pemuda tadi. Subhanallah, para pemirsa. Begitu sang nenek yang sedang kelaparan mengambil sepotong roti yang sudah dibuang oleh pemuda tadi, dia makan, dia kenyang, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan pemuda tadi. Hanya karena sepotong roti yang dia berikan kepada saya, rasa lapar saya langsung hilang. Selamatkan dia dari azab, ya Allah. Selamatkan dia dari kecelakaan, ya Allah. Ternyata para pemirsa, ketika seekor burung tadi mengeluh, meminta kepada Nabi Sulaiman, mana doa yang dipanjatkan? Nabi Sulaiman berkata kepada seekor burung, wahai seekor burung, ternyata saya sudah bantu dengan doa, tapi ternyata ada doa seorang nenek tua yang sedang kelaparan. Dia berdoa, mendoakan kepada pemuda hanya karena dengan sepotong roti. Para pemirsa, pemuda tadi tidak ada maksud dan niat untuk memberikan roti itu kepada nenek tua yang sedang kelaparan. Dia buang karena semangatnya akan mencahkan telur. Tidak punya niat saja membantu memberi makan kepada orang yang kelaparan. Itu akan terselamatkan kita dari musibah dan bencana. Bagaimana pemirsa jika sekiranya kita dalam berniat dengan baik untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi kelaparan. Kita infakkan harta kita. Kita bersedekah di jalan Allah, yakin dan percaya orang-orang yang kita bantu, orang-orang yang kita beri makan, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah doanya diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum mengakhiri tauziah pada kesempatan ini, begitu indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk bimbingan kepada kita umat Islam dalam hal bagaimana kita hidup bersama manusia, hidup bertetangga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadisnya, "Idza tabakhta marakatan fa'aktsir ma'aha." Hai umatku, apabila engkau memasak sayur, fa'aktsir ma'aha, perbanyaklah airnya, perbanyak kuahnya. Untuk apa? Kata Rasul, untuk dibagikan kepada tetangga. Memberikan sebuah makna filosofi bahwa hidup bertetangga itu penting. Insya Allah kita di bulan Ramadan, mari dengan harta yang kita miliki, kita infakkan kepada orang lain, orang-orang yang membutuhkan. Kita sedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, yang pada gilirannya akan memperoleh predikat muttaqin, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.